Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMK Al-Huda Kedung Wungu Anjatan, Bapak Saiful Mujab SSC MM. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Kepala Direktur LPK Ardin Group, Bapak Taufik, beserta ofisialnya yang berbahagia. Tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan dalam acara sosialisasi program pemagangan dan kerjasama SMK Al-Huda Kedung Wungu dan LPK Ardin Group yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa 16 Februari 2021. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama akan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dan kemudian langsung presentasi ke acara inti, dan selanjutnya akan ada sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup atau doa. Perkenalkan, nama saya Ferry Septian Ami yang akan menjadi memandu acara pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Baik, memasuki acara yang pertama, agar acara berlangsung dengan lancar dan juga insya Allah bermanfaat bagi kita semua yang hadir, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, kami persilahkan kepada Kepala SMK Al-Huda Kedung Wungu, Bapak Saiful Mujab SSC MM untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Saiful Mujab, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Pak Taufik dan Pak Aksel serta Ibu Ella dari LPK Ardin Group dari Bandung. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, orang tua wali murid, serta tidak lupa yang saya sayangi, yang saya banggakan, siswa-siswi SMK Al-Huda, khususnya kelas 12 atau kelas akhir yang dalam hitungan beberapa bulan lagi akan menyandang status sebagai alumni SMK Al-Huda Kedung Wungu Anjatan. Menyingkat waktu, karena sudah menjelang waktu zuhur, di pagi hari ini menjelang siang, saya merasa berbahagia karena setelah sekian lama tidak ada tatap muka, tidak ada komunikasi secara langsung dengan baik dengan Bapak Ibu selaku orang tua maupun dengan anak-anak kami. Namun pagi hari ini diawali dengan kegiatan musyawarah, walaupun terbatas tidak bisa kami undang semua orang tua wali murid, tapi bisa saksikan secara live, dan barangkali nanti Bapak Ibu yang tidak berkenan dan tidak berkesempatan hadir pun, barangkali ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan, bisa datang langsung ke sekolah ataupun bisa melalui via telepon ataupun WhatsApp seperti itu. Mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar kita di hari ini diawali dengan musyawarah tentang persiapan kelas akhir, dan nanti setelah ini akan disampaikan sosialisasi program pemagangan dan program kerja untuk tujuan ke Jepang, yang tentunya yang kami undang pun pada hari ini adalah anak-anak yang sudah menyatakan berkeinginan untuk melanjutkan karirnya setelah lulus dari SMK Al-Huda bisa ke Jepang. Dan ini adalah satu cita-cita yang sangat mulia tentunya menurut saya secara pribadi,
karena mereka di usianya yang masih muda sudah berani ingin bersaing di kancah internasional. Ini merupakan satu kebahagiaan buat kami sendiri selaku guru di SMK Al-Huda, dan tentunya Bapak Ibu mungkin lebih bangga dengan putra-putrinya yang mereka belum lulus sudah berani menyatakan siap untuk ke negeri Jepang. Sedangkan ke Jepang, mungkin setelah ini Pak Taufik bisa menjelaskan, tidak 1-2 orang. Persaingannya bukan hanya kita yang di Indonesia, tentunya dari negara-negara yang lain pun mereka sama-sama bersaing ingin bekerja ataupun magang di negara Jepang. Dan saya tidak bisa menjelaskan kenapa. Barangkali nanti Pak Taufik bisa menjabarkan di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita anak-anak kita, mudah-mudahan Allah beri kemudahan Bapak Ibu. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Salah satunya di pagi hari ini kita kedatangan LPK Ardin Group. Ini salah satu LPK yang sudah memiliki SO, izin dari pemerintah untuk bukan hanya melakukan pendidikan bahasa Jepang, tapi juga bisa memberangkatkan putra-putri kita insya Allah ke negara Jepang, insya Allah. Dan mungkin saya hanya bisa memberikan motivasi saja kepada Bapak Ibu dan putra-putri Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menyerah. Walaupun keadaan saat ini kita dihadapkan dengan tantangan yang sangat besar. Kalau Bapak Ibu harus tahu, putra-putri kita saat ini yang sekarang duduk di kelas akhir ini, tantangan mereka lebih besar dibandingkan para alumni yang dulu. Kalau mereka dari mulai kelas 1 sampai kelas 3 dipantau langsung oleh gurunya setiap hari. Sedangkan mereka di akhir perjuangannya, mereka hanya bisa dipantau hanya menggunakan gadget HP. Dan tentunya ini merupakan keterbatasan. Tapi kita bersyukur putra-putri kita SMK Al-Huda masih punya semangat dan motivasi untuk belajar. Kalau tidak, maka mereka akan dianggap oleh dunia menjadi generasi yang hilang Bapak Ibu. Tidak kenal mereka. Sebab mereka seakan-akan tidak ada aktivitas belajar dalam 1 tahun ini. Tapi kita bersyukur punya anak-anak, putra-putri kita yang punya kemauan keras, semangat, walaupun di masa pandemi siap bersaing di kancah internasional. Nah, sekarang kita tahu cari kerja di negara kita sendiri susahnya minta ampun. Ini anak kita coba-coba berani ke dunia internasional, ke Jepang lagi. Nah, ini yang harus kita dukung bersama, kita motivasi bersama, dan insya Allah dengan keseriusan mereka, dengan semangat mereka, apa yang dicita-citakan mereka semua Allah akan kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin sebagai pengawal. Untuk lain-lain mangga saya terbuka waktunya, baik di sekolah ataupun di rumah. Barangkali Bapak Ibu ingin mengkomunikasikan, mempertanyakan hal-hal yang terkait dengan putra-putri Bapak Ibu saat ini. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Saiful Mujab. Sambutan yang kedua akan dibawakan langsung oleh Bapak Taufik selaku Direktur LPK Ardin, sekaligus pemaparan program pemagangan dan kerja SMK Al-Huda beserta LPK Ardin. Kepada Bapak Taufik, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih khususnya ke Pak Mujab ya, para staf di sini, para guru-guru di SMK Al-Huda ini atas kesempatan yang baik yang diberikan kepada kami, di mana kami ini ingin memaparkan bagaimana cara supaya anak-anak bapak-bapak gitu ya, bapak dan ibu bisa berprestasi di luar negeri, khususnya di negara Jepang. Mungkin bapak-bapak dan ibu sering mendengar ya, kalau LPK itu memang
LPK ini bukan apa namanya lembaga yang baru ya Pak ya, bahwa LPK ini memang lembaga yang sudah banyak lah ya, khususnya di daerah Indramayu ini juga banyak ya. Tapi nanti saya akan jelaskan bedanya LPK dengan ada LPK A dan B, itu ada yang beda ya. Tapi sebelumnya saya mungkin ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Taufik Hidayat, mantan pemain bulu tangkis Pak, juara dunia dulu. Nah saya ditemani oleh Ibu Ella sama Pak Axel ke sini. Mohon maaf ya Pak Buyam, sekali lagi saya juga terlambat karena tadi ada sesuatu hal di jalan, jadi sehingga agak terlambat. Jadi ingin sifatnya gini Pak, untuk ini mungkin saya langsung aja, saya suka seneng sifatnya diskusi Bapak ya Ibu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tanyakan saja ya. Misalnya ada saya lagi menjelaskan sesuatu, Pak stop aja, tanya aja. Jadi sifatnya diskusi supaya bapak-bapak dan ibu juga mengerti gitu ya Pak ya. Jadi ini sifatnya informasi, mudah-mudahan ini menjadikan juga informasi buat bapak dan ibu. Insya Allah saya akan memaparkannya dengan benar ya. Jadi tidak ada yang saya tutup-tutupi, sehingga bapak dan ibu tuh mengerti banget gitu ya tentang hal ini. Baik, yang tadi udah, kita langsung saja. Jadi sekali lagi bahwa kami dari LPK Ardin Group. Kenapa disebut Ardin Group? Karena terdiri dari 4 LPK, Pak. 4 LPK bergabung menjadi satu kesatuan. Dan tujuannya kenapa digabung? Karena memang tujuannya adalah untuk memperbanyak kesempatan kerja di Jepangnya. Karena masing-masing LPK itu biasanya berbeda itunya mitra bisnisnya di Jepangnya gitu. Jadi kita ingin supaya anak-anak bapak ibu sekalian di sini mudah gitu untuk lebih berangkat ke Jepang. Nah itu kami juga bagikan itunya, boleh nanti bisa dipelajari. Ada mungkin brosurnya nanti juga kita kasihkan. Baik, ini sebelumnya kan ada peribahasa nggak kenal maka nggak sayang ya Pak ya, Pak Mujab gitu, seperti itu ya Pak Mujab ya. Nah saya ingin berkata ini tentang LPK Ardin ini seperti apa. Ini company profile kami Bu ya. Ini lokasi kami Pak, ini gedung kami ya. Gedung kami itu ada di lokasi di kawasan kampus IKOPIN ya, Institut Koperasi Indonesia, berada di Jatinangor. Nah di sebelah sini itu STPDN, Sekolah Tinggi Dalam Negeri ya. Nah ya sebelah sininya lagi ITB, Institut Teknologi Bandung. Sebelahnya lagi Unpad. Ya jadi memang ini kami di kawasan mahasiswa. Ya di situ kita memang ini untuk tempat belajar lah gitu intinya ya. Nah ini ada LPK KKMP Ardin, disingkatnya adalah Koperasi Kulak Mitra Pakuan Ardin Jabar. Kemudian ada LPKB ya, Lembaga Keterampilan Bandung. Ada LPK ini IPKOKPIN sendiri. Ada LPK NISI NJJS atau NISI Jawa Jisusenta. Nah ini. Jadi kita ini satu kesatuan LPK ini. Lanjut Pak ya. Nah ini kalau filosofinya seperti ini, ini kalau ini bahasa Pancasila Pak ya, reliabilitas, itu biasa lah. Lanjut saja. Nah ini tempat parkir kami yang Pak Mujab sering kesini nih menengok anak didiknya yang sedang dididik di sini. Ini Jalan Raya Jatinangor di kilometer ini di kawasan ini Pak ya. Ini tempat kami. Ini untuk ikon Japannya, Ibu bisa lihat juga di sini ada Instagramnya. Kemudian ada juga Facebooknya, ada Ardin Group. Bisa lihat di Instagram Ardin Group, itu bisa kegiatan kami di situ ada. Lanjut. Nah ini ruang kantor kami Pak ya. Ada di lantai 2 di sana. Kemudian nah, ini ruang kelas dan asrama. Jadi ini ruang kelasnya, ini asramanya. Ya, ini tempat kami di atas. Nah ini untuk kelas dan asramanya. Ini untuk tempat tidur putra dan putri. Seperti itu. Jadi memang kami itu diasramakan. Nah, ini tempat belajarnya seperti itu.
Ini laboratorium bahasa, kita juga punya laboratorium bahasa. Jadi kalau misalnya untuk lebih meningkatkan supaya cepat pemahaman anak-anak untuk bahasa Jepangnya, itu ada laboratorium bahasa. Kenapa bahasa Jepang ini penting banget Pak? Beda dengan berangkat misalnya ke Polandia misalnya atau ke luar Jepang. Biasanya kalau ke Jepang itu memang anak-anak itu diwajibkan harus bisa bahasa Jepang. Itu ada levelnya. Jadi kalau bahasa Inggris itu ada elementary ya, ada sampai ke dasar dan sebagainya. Nah, ini ada dasarnya. Baik, lanjut. Nah, ini foto-foto anak didik kami ya. Ini semua sebetulnya ini foto-foto tahun kemarin ini semuanya udah pada di Jepang, Pak. Ada yang sudah balik lagi, ada yang sudah masih di sana setahun lagi, ada yang baru berangkat. Marah ada yang sudah pulang ingin berangkat lagi hari ini. Orang Indramayu ada, orang Celeng. Hari ini ada orang Celeng, salah satunya orang Celeng dari Indramayu itu berangkat lagi. Mereka udah selesai 3 tahun, berangkat lagi Bu, perpanjangan 2 tahun lagi, magang. Jadi nanti ada program magang, ada program kerja, jadi beda. Nanti bedanya kita paparkan ya. Seperti ini. Kemudian ini kalau kegiatan, kalau bahasa Jepangnya itu mensetsu, kalau bahasa Arabnya itu interview, Pak. Ya, ada interview ya. Ini bahasa interview. Nah, pada saat interview ini orang Jepang langsung. Biasanya kalau interview itu memang pihak Jepangnya. Kalau nggak datang langsung, padahal mereka melalui Skype ya atau video call atau sebagainya. Lanjut. Nah, ini kegiatan di samping kegiatan itu juga, karena sifatnya kan anak-anak kita ini di sana nanti untuk bekerja, ya. Magang itu sebetulnya bekerja sambil belajar. Nah, magang itu. Jadi kalau ada TKI ini ada atau Tokotegino, ada juga yang magang. Nah, ini ada beda ya. Kalau magang sambil belajar, bekerja dapat gaji gitu ya, seperti itu. Nah, ini kegiatan juga di luar itu kita juga datang ke perusahaan-perusahaan yang bertaraf internasional ya supaya tahu. Karena di Jepang itu sendiri memang perusahaannya itu rata-rata bertaraf internasional ya, sudah modern lah gitu. Kita bawa ke salah satu perusahaan yang bertaraf internasional, kemudian juga ada minatnya misalnya di pertanian, ya mirip-mirip di Jepang lah pertaniannya misalnya seperti ini hidroponik gitu ya. Ya kita juga ada nih di daerah Bandung, kita kerjasama dengan salah satu kebun ya untuk pembelajarannya. Nah ini juga, ini area kami, ini di belakang kampus kami ini ada lapang bola nih Pak. Jadi ini untuk kegiatan untuk fisik ya, olahraga. Di bawahnya ini juga ada lapang basket, fasilitas untuk olahraga alhamdulillah lengkap. Kemudian, nah ini kalau misalnya kita juga suka meeting atau evaluasi, nah ini salah satunya adalah pada evaluasi kita kerjasama dengan perusahaan Aspak. Aspak ini perusahaan kayak Toyota Pak di Jepang. Jadi penghasil mobil listrik. Nah ini Aspak kita kerjasama dengan mereka. Nah, kemudian ini juga dengan yang lain juga seperti itu. Nah ini contohnya adalah ini kegiatan anak didik kita yang di Jepang Pak. Ini di salah satu pabrik roti contohnya. Nah ini salah satunya ini Ibu Ella ini yang duduk di sini. Jadi setiap 6 bulan sekali itu staf kami itu ke sana diutus Pak, 3 orang untuk melihat di sana. Jadi tidak dilepaskan begitu saja. Selama 3 tahun, karena magang ini 3 tahun Pak. Selama 3 tahun itu kita pantau, tidak dilepas Bu. Jadi insya Allah aman gitu. Jadi tidak ada apa namanya kayak dibiarkan begitu saja. Jadi kita tetap pantau. Jadi setiap 6 bulan kita giliran Pak. Staf kami melihat ke sana langsung datang ke perusahaan-perusahaannya. Biasanya mereka itu kalau ada dari kita itu curhat gitu ya. Kalau mereka curhat ke pihak kerjanya kan mungkin agak risih gitu. Nah, tujuannya untuk itu supaya mereka tidak apa namanya di sananya tenang gitu Pak, sehingga kita ke sana. Ini yang di pertanian Pak. Ya kalau pertaniannya mirip-mirip sih sebetulnya Pak ya, tetap aja di tanah Pak ya. Tapi ada juga yang tadi kayak hidroponik seperti tadi. Oke, nah ini salah satu juga ini yang di apa namanya servis mobil lah gitu ya, gitu ya. Seperti ini Pak, bengkel lah ya. Ini yang di Panti Jompo Pak. Ya, Panti Jompo kalau bahasa Jepangnya mungkin Bapak pernah dengar Kaigo ya atau caregiver gitu. Nah, ini Panti Jompo.
Nah, ini sebetulnya ini ya panti jompo inilah sebetulnya pekerjaan yang menurut saya untuk si pesertanya sendiri ya tidak terlalu memakan fisik gitu ya Pak ya, tidak terlalu fisik yang ini gimana gitu, nggak capek lah gitu. Cuman mungkin di sini memang bahasanya dituntut harus bisa karena ngajak ngobrol kayak gini ya. Cuman pemikirannya kadang-kadang di Indonesia ini juga beda. Pemikirannya kalau merawat panti jompo itu merawat orang tua gitu ya. Kondisi di kita. Nah, terus apa ya gitu harus nyebokin gitu ya. Enggak, Pak, di sana pakai alat ya. Jadi enggak seperti itu. Dan di sana ditempatkannya bukan di rumah-rumah. Bukan di rumah tangga gitu, di rumah-rumah gitu bukan. Ditempatkannya itu di satu kayak yayasan, kayak rumah sakit gitu. Seperti itu. Cuma lebih banyak ngajak ngobrol seperti ini. Nah ini juga yang sama di perusahaan otomotif. Nah ini yang di bengkel las gitu ya, seperti itu. Oke, ini kita lihat nanti seperti apa. Nah kita punya misi dan misi seperti ini Pak. Jadi hari itu adalah merupakan gabungan Pak ya dari 4 tadi. Nah semua LPK ini yang 4 ini adalah LPK yang terakreditasi. Jadi hati-hati bahwa LPK itu sekarang banyak. LPK itu kayak jamur Bu, banyak banget. Tapi hati-hati, ya. Saya tidak maksud menjelekkan, tidak ya. Mohon maaf, bukan tidak ada maksud itu. Tapi ini mah boleh-boleh aja kalau di LPK sih di mana saja ya. Ya syukur-syukur kalau bisa di kami ya ini fasilitas di kami seperti nanti saya sampaikan. Jadi kalau mau Jepang, misalnya di sini ada, tapi LPK-nya asal itu tadi terakreditasi. Dia punya izin resmi, kemudian LPK itu ada 2. Ada LPK yang hanya menjalankan bahasa saja, tapi dia tidak bisa memberangkatkan Pak. Biasanya mereka memberangkatkan via yang bisa memberangkatkan. Misalnya di sini dulu ada LPK di situ ya, itu kerjasama dengan kami. Jadi belajar bahasanya di sini, pas mau berangkat dititipin ke kami gitu Pak. Tapi tentunya di situ ada kira-kira apa Pak yang menjadi masalah? Kalau di sini berangkatkan lagi ke sana, kira-kira apa yang jadi masalah? Ya? Satu ribet, keduanya kira-kira apa? Tidak ada pengawasan, mungkin ada lagi Ibu? Kira-kira apa masalahnya? Ya? Biaya. Ya, biayanya jadi double. Di sini belajar lagi, di sana nanti belajar lagi. Biaya lagi. Nah, jadi biayanya itu kan yang paling penting itunya Pak ya, betul Pak ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi biayanya nanti akan repot. Sehingga saya juga ke Pak Mujab datang ke kami waktu itu mungkin 2 tahun yang lalu Pak Mujab ya, saya ngobrol, terus kita juga pernah ke sini juga dulu Bu Ella dia ke sini dengan staff saya lain lagi, tapi saya baru ke sini. Kita jelaskan seperti itu. Akhirnya Pak Mujab tertarik, iya begini ya. Bilang silahkan, kita sih terbuka aja gitu ya seperti itu. Kemudian, nah ini Pak, ini ada izinnya dari Kementerian Transmigrasi ya di Senakertran. Nah ini bisa dilihat sebetulnya kalau melihat izin-izin apakah itu resmi tidaknya, Bapak bisa buka di Google. Itu LPK apa nih? Lihat aja di Google. Kalau sudah terdaftar pasti ada Pak di Binalatas ya, pembinaan latihan dan latihan Binalatas itu. Jadi nanti di situ ada kalau memang LPK-nya sudah itu tuh ada di situ Nah, kita semua terakreditasi. Nah, contohnya seperti ini Pak. Nah, ini ada surat akreditasi dari Lembaga Akreditasi Nasional. Ya. Kalau sekolah juga kalau nggak salah ada akreditasinya ya, Pak Mujab ya. Nah, cuman kalau bedanya kalau di sekolah kayak SMA ini ada A, B kalau nggak salah ya Pak Mujab ya. Ada C misalnya, kalau A itu ya itu yang bagus lah mungkin ya begitu ya Pak Mujab ya. Nah, kalau LPK ini tidak ada kelas A, B-nya tidak ada. Cuman untuk mendapatkan ini tuh luar biasa Pak. Susah banget. Jadi pemerintah sekarang karena banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan sehingga banyak korban karena yang banyak LPK nakal gitulah ya, sehingga agak diperketat untuk dapatkan ini itu susah. Alhamdulillah LPK kami sudah dapat ini akreditasi ini.
Nah ini Pak, misinya meningkatkan kemampuan warga masyarakat untuk kemaslahatan diri sendiri, kata Pak Mujab tadi juga diulas, keluarga dan masyarakat sekitarnya. Alhamdulillah ya ini. Nah ini misinya membantu warga masyarakat mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, membantu pemerintah juga Pak dalam hal pengangguran. Alhamdulillah LPK kami dari 2013 sampai sekarang sudah memberangkatkan kurang lebih 1.500 orang Pak ke sana. Ya, jadi kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia ala global, karena Pak Mujab tadi diulas bahwa memang anak kita di sini di sana bersaing Pak. Saingannya itu bukan dari Indonesia saja. Saingan itu yang paling berat itu dari Vietnam Pak. Vietnam, Cina, kemudian Myanmar, ya Kamboja, seperti itu Pak. India, Nepal dan sebagainya. Nah saat ini sebetulnya kita itu kalah ya untuk tenaga ke Jepang itu kita sekarang di nomor 3 atau nomor 4, kalah oleh namanya Vietnam nomor 1 dan Filipina. Kenapa? Nah itu faktor birokrasi. Biasanya birokrasi di kitanya ya yang agak sulit ya, mungkin Bapak lah pernah dengar ya, birokrasinya terlalu panjang, kasihan. Nah perlu Bapak ketahui, kami kemarin itu sebetulnya sudah mengajukan proposal ke Kementerian Pedesaan Pak. Kami melihat bahwa potensi desa ini sangat besar, khususnya di daerah Indramayu, karena Indramayu ini adalah lumbung migran Pak, tenaga migran ke luar negeri. Dari sini paling banyak, ya terutama ke Timur Tengah. Nah sini banyak. Nah kami kemarin ikut mengajukan proposal, tapi ya sudah nyampe di kementerian Pak. Ternyata pemerintah uangnya katanya tidak ada Pak, dipakai COVID katanya, dipakai corona Pak. Padahal tujuan kami adalah setiap desa itu mengirimkan misalnya anak itu masyarakatnya yang maju, yang kurang mampu misalnya, dikirimkan ke kami, dididik sampai diberangkatkan. Gratis, tapi saya mungkin minta ke pemerintah gitulah kurang lebih. Tapi pemerintah nggak ada uangnya katanya, jadi mungkin agak tertunda. Seandainya nanti ada, pasti saya nomor 1 akan Pak Mujab. Pak Mujab nih ada program gratis seandainya di ACC. Jadi Pak Mujab silahkan pilih anak yang paling baik di sini mana. Dan itu mudah-mudahan sekarang lagi terus diproses, mudah-mudahan corona segera berlalu ya, seperti itu ya Bu Ibu. Kemudian, nah lanjut. Nah ini Pak, bidang-bidang apa aja sih? Nah ini yang dimerahin itu yang prioritas. Ya, yang kaigo atau ini perawat lansia, pertanian ya, kemudian di restoran dan pabrik makanan dan minuman, kemudian ya sama konstruksi dan yang lainnya sebetulnya ada, cuman yang lebih saat ini lagi prioritas itu yang lebih banyak dibutuhkan. Jepang membutuhkan tenaga kerja Indonesia itu kurang lebih 260.000 lebih Pak. Tapi baru terrealisasi sekitar 26.000 dari 200 itu cuma 10% Pak. Bisa bayangkan. Kesempatan kerja di sana masih banyak. Tapi ya itu tadi. Karena mungkin kembali lagi Pak, UUD. Ya, ujung-ujungnya duit. Nah, itu akhirnya seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini kegiatan kami Pak ya. Lanjut saja. Nah, ini struktur organisasi ya, ada direktur, ada pengawas. Nah kebetulan saya sebutnya, maaf tadi diralat, saya bukan direktur. Saya general manajernya, kalau direkturnya ada Ibu Dewi ya, ibu-ibu ya, Ibu Dewi namanya, sama Pak Oli Solihudin. Nah ini Pak, saya ada di ini Pak, saya sebagai general manajernya di sini, ada bagian, nah ini untuk kepala-kepala itunya, LPK-nya nih Pak, ada. Nah ini sebagai divisi ininya, ini pendidikannya kebetulan Pak bergelar doktor Pak, doktornya bukan di sini Pak, doktor di Jepang, Dr. R. Gilang Yudhistira, ini jadi kepala pendidikannya adalah seorang dokter insya Allah Pak. Dan sensei yang lainnya, sensei itu guru ya, sensei-senseinya itu kebetulan juga alhamdulillah ya, rata-rata dari UPI, jualan UPI ya, atau UNPAD. Seperti ini.
Nah, barangkali ada pertanyaan sampai situ Bapak-bapak. Nanti sebelum kita persyaratannya seperti apa sih gitu ya. Kalau yang mau ke Jepang itu. Nah, mungkin silakan barangkali sebelum ke sini ada yang Bapak tanyain mau enggak? Atau kita langsung ke sini aja ya? Langsung aja Pak ya? Ini langsung aja Pak? Langsung ya. Syarat-syaratnya Bu, laki atau perempuan sehat jasmani dan rohani, ya itu pastilah ya. Minimal lulusan sekolah lanjutan tingkat atas ya, SMA, SLTA lah gitu ya. Bisa SMK, bisa SMA, atau juga mungkin paket C juga bisa. Paket C itu biasanya yang ikut persamaan ya Pak ya. Mungkin ya persamaan tingkat SMA itu bisa. Nah, kemudian, di sini Pak, di sini ada program magang, ada program Tokutegino atau program tenaga kerja itu, namanya itu Tokutegino. Ini baru sebetulnya. Program ini baru nih Pak, ini baru di launching di bulan April 2019. Kita pun ngeberangkatinnya belum banyak ya, baru sekitar 30 orang mungkin ada ya untuk yang Tokutegino karena memang ini baru programnya. Nah, ini tidak bertato Pak, maaf memang Jepang itu seperti itu. Jadi kalau ada tato yang tatonya mestinya banyak tato gitu. Itu nggak boleh Pak di Jepang. Ya, Jepang itu begitu. Kalaupun mau ditato misalnya anak-anak Bapak hati-hati juga ya ini mah mungkin kita sebagai orang tua ya tolong dilihat. Karena kalau sekarang itu negara-negara di luar Indonesia itu tato itu jadi masalah Pak. Gitu. Jadi disangkanya itu mungkin kalau di sana itu kalau di Jepang itu apa namanya yakuza ya. Yakuza itu premannya Jepang gitu namanya yakuza yang suka pakai samurai itu. Nah, katanya seperti itu. Jadi mereka itu tetap sama ini Pak ditindik suka ditindik tuh kalau misalnya laki-laki tapi perempuan mah boleh. Yang suka ditindik apalagi yang sampai bolong tuh. Aduh itu mohon maaf. Ya mungkin iya Bapak kemana-mana pun ke LPK pasti ditolak. Karena kasihan juga nanti anak udah belajar lama-lama bahasa Jepang tapi nggak bisa berangkat juga. Seperti itu ya, jadi seperti itu. Kemudian tidak ya kalau buta warna maksudnya buta warna nggak tahu hitam Pak, nggak tahu putih misalnya, nggak tahu merah. Nah itu keterlaluan ya. Tapi kalau bisa naik motor di perapatan tahu hijau kuning, nah itu nggak buta warna itu mah boleh. Tapi warna-warna yang itu sih masih bisa Pak ya. Jadi tidak buta warna total maksudnya. Kemudian tidak berkacamata yang tebal Pak, yang biasa kayak pakai keler gitu ya, yang tebal gitu tuh suka ada tuh. Nah itu mungkin udah tebal banget. Itu kalau misalnya 4 ke atas itu memang agak susah. Kasihan nanti, kasihan ke si anaknya di sana. Walaupun mungkin bisa bekerja, tapi suatu saat kan mungkin dibuka, nah itu kasihan. Kemudian tinggi badan, tinggi badan berat badan di LPK kami tidak masalah. Mungkin di LPK lain ada batasannya. Biasanya perempuan harus minimal 160, laki-laki minimal 165 misalnya. Di kami enggak, ya. Jadi misalnya ada yang kurang dari 160 bisa, seperti itu Pak ya. Kemudian bersedia, ini Pak, karena memang wajib kalau ke Jepang itu harus belajar dulu bahasa. Beda dengan ke Polandia. Mungkin Bapak Ibu sekarang lagi marak nih ke Polandia, benar nggak Bapak ya? Benar dengar ya? Wah, lagi marak-maraknya. Tapi hati-hati juga itu Pak ya, ini banyak ya gitulah, banyak yang nakal gitu ya. Iya harus hati-hati Bapak ya, hati-hati. Seperti itu, jadi maksimal tuh 4,5 bulan belajar di kitanya untuk bahasa. Sampai level namanya N4. Jadi ada level N5, paling bawah itu levelnya N5 gitu, dasar. Terus N4, N3, jadi makin kecil N-nya itu N1, nah itu udah luar biasa. Itu sudah paling tinggi lah gitu, itu levelnya. Sampai sini Bapak barangkali ada pertanyaan, monggo silakan. Kita diskusi, mangga Ibu mau tanya apa, boleh. Silakan Bapak. Sok Bapak monggo. Pakai bahasa Indonesia juga saya ngerti dikit-dikit lah. Dulu pernah juga saya megang daerah sini. Ya. Oh biayanya tuh ibu-ibu pasti udah langsung ke sana. Nanti Pak, boleh nanti. Nah, saya ingin menjelaskan dulu sebelum biaya Bu ya. Jadi nanti ada ini Pak, ada namanya magang, ada Tokutegino.
Nah, kalau magang itu sebetulnya kan kayak tadi saya katakan bahwa magang itu belajar sambil bekerja, Bu. Tapi digaji gitu. Kalau Takute Gino itu TKI sama dengan misalnya kalau Bapak kerja di perusahaan di sini di Indonesia sama persis. Ya. Apa sih Pak kelebihan kekurangannya misalnya Pak ya? Nah, kalau magang Bu namanya juga magang Bu ya. Jadi kadang kayak hak cuti gitu. Itu nggak ada, Pak. Ya, kalau TKI atau Takute Gino itu kayak kerja. Jadi setiap tahun ada hak cutinya gitu. Ya, terus kalau magang, kalau ada bonus tergantung perusahaannya kalau magang. Kalau perusahaannya baik, kasih. Kalau perusahaannya kurang baik ya enggak lah gitu ya. Enggak wajib. Tapi kalau ini, kalau Takute Gino atau TKI itu ada. Malah bonusnya itu setahun itu biasa minimal itu setahun 2 kali. Di bulan Juni dan bulan Desember. Itu ada bonus. Ya, belum hak cuti. Hak cuti nggak diambil, dibayar hak cutinya. Seperti itu, Bu. Misalnya anaknya, saya pengen pulang ke Indonesia setahun ini, saya mau cuti di Indonesia pulang. Kalau punya uang pulang boleh. Tapi kalau magang nggak bisa. Gitu. Jadi 3 tahun tuh udah aja, Pak, di sana. Udah tancepin aja udah di sana 3 tahun sampai beres baru bisa pulang. Nah, kalau tadi itu Takute Gino itu setiap tahun ada jatah cuti, bisa pulang. Punya uang nih, mau pulang. Mau nikah dulu misalnya. Boleh gitu. Mau nikah lagi ya jangan nikah lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian nah ini sektornya Pak, ada 14 sektor pekerjaan di sana. Tapi ini banyak cabangnya, misalnya nih keperawatan, pembersih gedung ya atau cleaning service ya, material casting, manufaktur mesin industri ya di mesin-mesin industri, pabrik-pabrik industri. Terus listrik, ada kemarin kita 4 orang ya. 4 orang baru ikutan di elektronik Pak, perusahaan elektronik ya. Nasio ya namanya ya. Nasio kemarin Pak. Itu baru kemarin karena mereka itu ada tahapannya itu harus ikut tes itu dulu apa sih IQ Pak, psikotes, lupa psikotes kemarin hari kemarin baru 4 orang ikut psikotes, mudah-mudahan lulus Pak ya. Kemudian ada perawatan mobil dan kapal dan sebagainya, pertanian, perikanan. Di sini kan daerah perikanan nih. Wah di sana ingin jadi nelayan, bisa. Di sini daerah pertanian, apalagi gitu ya. Sekarang kami juga lagi butuhin ya pertanian. Kemudian di sini ada pengolahan makanan, minuman, ya. Jasa makanan kalau bisa catering dan sebagainya kalau jasa makanan. Nah terutama konstruksi Pak. Saya sekarang lagi banyak dibutuhkan, perlu 50 orang untuk konstruksi. Konstruksi itu banyak, ada pengelasan, ya misalnya pasang tembok gitu Pak, dinding dan sebagainya, plester. Pokoknya yang kaitannya dengan konstruksi kita juga lagi butuh. Ya. Kemudian, nah ini syarat-syaratnya. Jadi untuk interview itu harus ikut, jadi wajib belajar gitu, wajib belajar bahasa Jepang. Gitu. Nah bahasa Jepangnya kurang lebih 4,5 bulan Pak. Nah selama belajar anak-anak itu gini kadang Pak, selama belajar itu kadang-kadang lagi belajar sudah punya pekerjaan Pak. Jadi selama belajar orang Jepang butuh, kita ikutkan untuk interview. Misalnya keterima, tetap belajar dilanjutkan. Kan begitu diterima itu biasanya nggak langsung berangkat Pak. Ada waktu jeda biasanya paling cepat 3 bulan. Untuk ngurus itu ya, visa, ngurus dokumen dan sebagainya. Nah sambil nunggu visa, belajar diterusin. Ada seperti itu, coba ya. Kemudian lanjut, nah ini nanti ada tesnya juga nggak sembarangan Pak. Hati-hati, kadang ada LPK, oh iya nanti bisa lulus N4 katanya, atau N5 dari LPK-nya. Hati-hati Pak, kalau tes ini pihak Jepang yang ngejalanin, bukan dari LPK-nya. Jadi dari pihak Jepangnya, ya, jadi tidak asal gitu, ya seperti itu. Kemudian lanjut, nah biaya Bu, biaya untuk pendidikannya Bu di kami itu 10 juta Bu ya, selama 4,5 bulan atau 5 bulan lah. Itu biayanya 10 juta. 10 juta apa aja? Anak-anak diasramakan di sana Bu.
ya. Kemudian disediakan dapurnya, listrik, misalnya listrik mau nonton TV misalnya gede apa listrik silahkan ya. Listrik gratis dan sebagainya. Hanya mungkin untuk makan biasanya mereka itu kita tidak sediakan, mereka itu biasanya iuran, Pak. Ya Bu ya, Pak atau Bapak, mereka iuran. Rata-rata dalam 1 minggu 50.000 ya. 50.000 Bu, makan 2 kali. Kenapa? Karena itu biasakan supaya mereka nanti di sananya itu kan mandiri. Supaya mereka begitu ke Jepang udah biasa. Ya, jadi masak sendiri, Bu. Jadi biasanya ada piket gitu, Pak, iuran seperti itu. Nah, ini Bu, untuk biaya ini untuk biaya belajar bahasa. Sampai ke level tadi N4. Nah, ini Bu, N4. Ya. Jadi ini asrama ya untuk tinggal di sana, fasilitas air, listrik, tempat tidur, kelengkapannya, udah ada bantalnya, insya Allah ada Bu ya. Jadi anak-anak nggak begitu aja, ada spraynya setiap seminggu sekali kita ganti gitu ya. Spraynya diganti, enggak misalnya selama 4 bulan spraynya itu aja sampai kucal, enggak. Ya seminggu sekali diganti spraynya. Kemudian ada bukunya juga ya alhamdulillah ya. Cukup banyak, ada mungkin 8 buku ya, 8 buku ya tipis sih Pak, tipisnya seginilah kurang lebih ya buku-bukunya. Ya udah ada gitu ya. Kita kasih, tidak beli lagi. Kemudian tenaga pengajar sekali lagi ya, tenaga pengajar yang profesional. Dan biaya untuk ujian nanti, karena untuk ujian untuk N4 itu ada biayanya juga, itu kurang lebih 400 sampai 500.000 biaya ujian ke pihak Jepangnya. Nah, itu udah termasuk di sini yang 10 juta. Ini untuk level bahasanya. Nah, mungkin ada pertanyaan lain. Nah, di sini. Nah, kemudian biaya untuk berangkatnya, kan tadi udah nih ceritanya nih, udah belajar, anak udah pintar nih bahasa Jepangnya. Nah, kemudian udah ada nih, udah lulus juga alhamdulillah misalnya ya. Sudah punya perusahaannya di sana. Ada biaya untuk magang dan untuk Tokutegino tadi TKI, itu agak beda. Ya, untuk magang itu 30 juta, Pak. Itu untuk apa aja sih? Ya ini tiket pesawat pulang pergi. Jadi nanti pas udah 3 tahun nggak usah beli lagi tiketnya, udah kita iniin. Kemudian tempat tinggal di sana juga kan ada apartemen. Di sana itu disimpannya itu di kamarnya itu ada contoh-contohnya nanti saya bisa liatin. Jadi bukan tempat yang biasa-biasa lah Bu gitu ya, sudah modern. Kemudian pengurusan dokumen ya, visa, izin tinggal di Jepang dan sebagainya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini 3 tahun programnya Bu. Ya, 3 tahun programnya di sana itu kalau magang. Nah, kemudian ini yang TKI. Kenapa? Kok lebih murah? Memang dari sananya Pak. Kita nggak boleh ngelebihin misalnya biaya dari sananya 30 juta, kita lebihin jadi 50 juta, nggak boleh. Oleh pihak Jepangnya kita bisa ditegur. Ya, jadi harus hati-hati di sini. Hati-hati. Kalau misalnya ada yang sampai, saya juga suka miris ya, malah suka sedih. Ada yang dari beberapa harus habis berapa Pak, saya kalau berangkat udah habis 70 juta. Waduh, suka kasihan saya. Ya, ada yang udah habis 40 juta. Aduh, saya bilang kemana aja? ke sini ya, malum lah, mungkin nggak tahu lah ya. Seperti itu. Sehingga ini buat informasi. Jadi ya saya sih mungkin ibu-ibu setelah dengar ini, insya Allah ini informasi ini saya tidak tutup-tutupi Pak ya. Jadi informasi ini sebenar-benarnya. Seperti itu. Jadi nah ini makanya sekarang itu mungkin salah satunya yang bukan salah 2 berarti ya, ada 2 orang yang murid Pak Mujab ya sekarang ya, namanya Ridwan sama Rezenski ya, Rezenski dari sana. Itu memang kita arahkan untuk ini Pak, ke sini nih yang 5 tahun, jangan ke magang. Kita arahkan mereka karena apa? Karena di sana gajinya nanti lebih tinggi, ya. Fasilitasnya udah komplit, dan tenaga kerja itu biaya berangkatnya pun murah. Ya 10 juta. Mohon maaf sekali lagi, silahkan Bapak tanya kalau misalnya kalau program ke LPK lain, kalau LPK magang berapa sih? Silahkan Bapak tanya-tanya. Boleh. Ya, takutnya wah ini mahal. Monggo kalau ada LPK lebih murah, alhamdulillah sih ya, tapi silahkan, yang saya tahu sih alhamdulillah ya. Seperti ini. Begitu Bu, ini untuk biaya Bu. Ada pertanyaan mungkin? Ya?
Pertanyaannya bagus. Ya buat pendidikan Bu ya. Buat pendidikan Bu, saat ini ya Bu ya. Saat ini mungkin kita baru bisa paling 2 kali Bu. Misalnya awal masuk sebagai uang pendaftaran juga. Misalnya nanti akhir bulan pada saat setelah pendidikan akhir bulan itu Bu misalnya. Nah itu sisanya. Jadi tapi kita sedang berusaha bekerja sama dengan lembaga keuangan Bu supaya bisa dicicil. Tapi kan kalau untuk pendidikan mah 4,5 bulan malah udah enggak lama ya. Nah ini kita lagi usahakan kalau misalnya yang ini Bu yang 30 juta. Kalau berangkat ke sana itu ada dana talang. Istilah itu dana talang Pak. Ya, tapi kalau dana talang itu memang sebetulnya gini Pak, dana talang juga saya harus hati-hati. Yang dana talang juga banyak. Dana talang tapi mencekik banyak Bu. Saya tolak. Saya bilang sorry, ya, maaf lah gitu ya, nggak bisa ke LPK kami nggak bisa. Sehingga rencananya ada yang sebulan itu 0,9 ya, Wele ya. Bunganya itu kita cari yang paling ringan. Ya kan tetap ada bunganya karena kan mereka ya kayak pinjam lah. Tapi ini pun saya lagi minta yang tidak ada jaminan Bu. Karena dana talang itu hati-hati juga, ada yang suka minta jaminan. Sertifikat rumah misalnya dijaminkan padahal cuma 30 juta. Sayang Bu. Ya sertifikatnya mending kalau baik ya. Kalau misalnya tiba-tiba mereka jadi ini ya suujonnya gitulah misalnya. Wah bahaya juga kan. Seperti itu Bu. Jadi mungkin saat ini paling Bu untuk yang belajar tadi Bu. Ya untuk pertama 2,5 juta pendaftaran, nanti yang 7,5 juta setelah sebulan pendidikan dilunasin gitu. Kenapa begitu? Karena kami juga harus membayar itu Bu, senseinya atau guru-gurunya gitu. Kami juga harus buat ya cash flow-nya, kalau bahasa kerennya mah cash flow-nya gitu Bu, perputaran uangnya lah Ibu mungkin ngerti ya. Kalau Ibu pengusaha mah ngerti lah pasti gitu. Seperti itu Bu. Ada lagi mungkin yang bisa saya bantu? Ya mau Kak? Umur ya? Umur itu 18 ya. Sebetulnya gini, pas berangkat, ya misalnya LPK-nya belum 18 nih ya, nggak apa-apa, toh masih belajar nanti, ya nggak apa-apa, kan belajar pada saat nanti berangkat 18 tahun, gitu. Ya jadi 18 tahun itu sebetulnya pas berangkatnya. Jadi kalau Pak saya belum 18, ya lebih muda lebih bagus, ya sambil jadi jangan buang-buang waktu sayang. Ya ketimbang nggak ada kegiatan apa-apa, belajar. Jadi pas masih muda tuh ngambil misalnya yang 5 tahun. Taruhlah umur 18 berangkat tambah 5 23 ya. Pulang dulu, nikah dulu misalnya. Berangkat lagi, boleh atau nyari orang Jepang banyak. Ya. Yang nikah di sana banyak, Pak. Yang cilok-cilok ya, cinta lokasi gitu. Ya PK akhirnya banyak yang nikah di sana. Ya alhamdulillah ya. Ya sekarang walinya bisa di sini ya, nikahnya di Jepang. Ada seperti itu. Itu mah jodoh lah ya, jodoh mah bisa di mana aja. Seperti itu. Dek, pertanyaannya bagus ya. Ya seperti itu. Ada yang lain barangkali? Mangga. Sok, bebas Ibu, mau enggak? Apa gini-gini misalnya, kalau ada yang lain silakan. Ya siapa tahu ada antara misalnya nanti saudaranya, kalaupun enggak anak kita. Oh Pak, kalau anak saya mah udah kerja di perusahaannya, ya itu nggak apa-apa. Ini buat informasi saja. Seandainya ini mungkin manfaat bagi Bapak dan Ibu untuk ini, oh ini ternyata monggo Pak, insya Allah kami amanah. Nah alur prosesnya seperti ini Pak. Jadi mau berangkat itu gini, peserta datang untuk mengisi, nanti ada data lah gitu ya. Terus belajar atau yang ini deh. Nah ini ya daftar, terus nanti ada tes maksudnya tes untuk pita kemampuan si anak aja gitu, seperti apa gitu ya, tes lokal aja. Kemudian ada pendidikan pelatihan, ada ujian bahasa dan keterampilannya, karena untuk TK itu ada ujian keterampilan juga, tapi nanti kita diajarin juga. Ada wawancara dengan pihak Jepangnya nih, terus setelah ini lulus misalnya, baru di MCU atau medical check up. Ya. Kenapa? Oh bisa, maksudnya ke sana ke Ardin gitu. Mau lihat ke sana, monggo. Bapak capek pulang pergi, saya mau nginep di sana, boleh Pak.
Ah ya, boleh. Ya, Bapak misalnya capek nih, saya Pak Taufik saya ingin nginep dulu dah semalam nemenin anaknya, boleh disediain tempat tidur mah. Cuman mungkin tidak seindah hotel gitu Pak ya. Tapi aman dan nyaman insya Allah. Kemudian di sini nanti ada pengurusan berkas. Setelah dinyatakan sehat, berkas berkas baru begitu program berangkat ke Jepang. Nah, mohon dicamkan pembayaran pada saat nanti berangkat setelah lulus dengan pihak ini baru bayar ke kita. Jadi kalau misalnya belum lulus, saya nggak terima uang itu. Jadi dibayar itu setelah anak itu dinyatakan lulus, nanti berangkatnya yang udah berangkat misalnya. Dinyatakan lulus, ada surat kontraknya, baru bayar untuk pengurusan dokumen tadi, Pak. Jadi kita tidak ngambil uang duluan untuk yang berangkat. Ya kecuali yang sekolah, kalau sekolah makan buat bayar tadi Pak ya. Buat sangunya gurunya nanti dari mana ya? Dapurnya nggak ngebul, kasihan. Tapi untuk berangkatnya itu setelah dinyatakan oleh pihaknya Jepang lulus, ada kontraknya, baru bayar ke kami. Ingat ya Pak ya? Jadi kita tidak menerima uang, anak itu belum lulus, misalnya kita nggak terima. Nah itu Pak, insya Allah jadi amanah insya Allah lah. Nah itu Pak, cuma segitu. Hatur nuhun, terima kasih, tara thank you ya kalau bahasa Arabnya ya. Ini sampai jumpa di adik, kalau misalnya ada misalnya mau berminat apa sih berminat, monggo bisa menghubungi aja langsung pihak sekolah di sini. Alhamdulillah kita udah kerjasama dan alhamdulillah saya sekali lagi ke Pak Mujab terima kasih, mungkin ya staf juga di sini penerimaannya cukup baik dan saya suka mendoakan nih mudah-mudahan nih SMK ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya, jaya terus. Dan itu yang saya dengar, wah alhamdulillah gitu ya. Yang penting mah kata Pak Mujab mah, yang penting mah Pak Taufik barokah, itu yang kita cari. Insya Allah. Insya Allah ya. Nanti petunjuk dan diberikan taufik dan hidayahnya sudah ada gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi ada moto kami itu pakai bahasa Arab nih Pak nih. We serve with heart ya, jadi kita melayani dengan hati. Seperti itu moto kami. Itulah kira-kira tentang LPK kami dan tadi syarat-syarat untuk belajar dan berangkat ke Jepang. Monggo Bapak kayaknya mau tanya, boleh Pak? Silakan Pak, monggo tanya aja Pak, bebas. Nggak dibayar. Sebetulnya ada di tadi ya, di situ juga sudah ada ya. Di sini mungkin foto-foto kegiatan kita nih setahun yang lalu sampai sekarang. Buat informasi kata saya juga nih, hari ini saya lagi Ibu Ella cerita terus karena nih jam 12 malam nanti itu ada yang berangkat 4 orang tadi. Salah satunya dari Indramayu. Dan kebetulan kalau misalnya nanti anak-anak Bapak Ibu yang di sini ikut gabung kami, itu insya Allah pergaulannya jadi luas Pak. Karena di kami ini kebanyakan juga dari luar Jawa banyak Pak. Jadi se-Indonesia Pak, di LPK itu se-Indonesia itu orang Aceh, Medan ada Pak. Palembang, Lampung, Brebes, yang paling dekat Brebes. Tetangganya paling orang Brebes sama Tegal. Dari Surabaya, wah, banyak. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi bisa kenal dengan teman-teman yang lain sehingga seperti itu. Ya alhamdulillah ya, pas bedug ya. Kita dengarkan adzan dulu Pak ya.
Nanti barangkali sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Dan ini sebagai informasi saja, data yang sudah kami terima dari angkatan yang sekarang itu sekitar sudah ada 25 Pak Taufik yang sudah menyatakan ingin ikut program baik pemagangan ataupun kerja. Nah, mudah-mudahan dari 25 itu Bapak Ibu sebagai orang tuanya juga ikut mensupport dan mendukung, sehingga harapan kami pun dari pihak sekolah seakan-akan mereka bersama-sama melanjutkan sekolah baru gitu. Tapi bedanya sekolahnya khusus bahasa dan budaya Jepang. Jadi seakan-akan pindah kelas aja ke Bandung gitu selama sekitar 4-5 bulan ke depannya. Dan punya harapan juga karena bersama-sama Bapak Ibu sebagai orang tua pun di sini lebih tenang gitu, lebih yakin. Karena apa? Mereka bersama-sama gitu. Dan harapannya ke Jepang pun bisa bersama-sama juga. Harapannya bisa berangkat bareng juga Pak. Sehingga ya kita pun dari pihak sekolah ataupun Bapak Ibu orang tua pun bisa lebih yakin. Nah, harapannya seperti itu. Dan saya tidak ingin untuk tahun ini teman-teman terpisah-pisah lagi. Karena dari tahun ke tahun memang sudah banyak yang sudah berangkat ke Jepang. Bahkan sudah ada yang pulang kemudian berangkat lagi Pak. Nah, cuman mereka tidak terkoordinir menjadi satu, ya, misah-misah, sehingga pengalaman kemudian juga pembiayaan berbeda-beda. Bahkan kebanyakan mereka ya seperti yang disampaikan Pak Taufik tadi, biaya itu ya sampai 90 juta bahkan ada yang 100 juta, dan ini yang kami sayangkan gitu. Nah, kenapa tidak kita bisa bersama-sama mengikuti pendidikan bersama-sama sehingga kita beradaptasi dengan lingkungan kelas pun ya sudah terbiasa gitu. Sudah terbiasa. Jadi akan lebih cepat, mungkin akan lebih nyaman juga mereka untuk belajar, dan mudah-mudahan pun bisa dapat job yang sama sehingga di sana ya sudah biasa gitu, sudah tidak tegang lagi gitu. Ya, oh baik. Kebetulan di Ardin akan dibuka kelas baru sekitar di bulan Maret, ya. Kemudian mungkin akan dibuka lagi di April lah ya, setelah Lebaran ya. Nah, mungkin anak-anak ini kalau sudah oke, karena di Ardin itu kelasnya tidak sebanyak-banyaknya, enggak seperti di sini, dibatasi. Kalau di sini misal ya, kalau memang ya siap, betul. Iya betul. Nanti akan, ini kan sebatas sosialisasi dulu Pak. Nanti kita tetap berkoordinasi dengan pihak Ardin karena kita kegiatan kelas 12 itu sampai bulan April Pak. Ya, sudah tidak ada kegiatan. Kalau kelulusan kan mungkin di bulan Mei, ijazah keluar dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan anak-anak ini setelah Lebaran bisa masuk satu kelas. Karena pihak Ardin itu kan biasa satu kelasnya sekitar 20-25 ya Pak ya. Mudah-mudahan. Ya. Seperti itu. Jadi insya Allah nanti kalau sepakat, orang tua pun sudah oke mendukung, biar mereka jadi satu kelas di sana. Jadi kalaupun nanti ada jadwal piket masak pun udah terbiasa gitu. Iya. Kalau satu gesek. kelas nanti kelas khusus, kelas Al-Huda aja udah. Ah ya udah. Ya mudah-mudahan tidak ada perubahan mudah-mudahan ya. Dan insya Allah mudah-mudahan diberi kemudahan semuanya. Dan saya minta Bapak Ibu mohon jangan sungkan-sungkan untuk berkomunikasi dengan saya. Jika ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan atau keberatan atau lain sebagainya. Nah, saya pun pihak sekolah sangat mendukung ketika anak-anak punya cita-cita dan kemauan yang sangat luar biasa ini Pak. Siap. Terima kasih. Monggo Bapak, silakan Bapak, mangga. Halo. Ya, terima kasih waktunya. Mau nanya masalah pembiayaan pemagangan dengan yang tenaga kerja ya. Itu kalau pemagangan 30 juta
Tapi kalau yang tenaga kerja 10 juta. Maksudnya 10 juta apakah itu dibebankan kembali nanti di sana potong upah atau gaji, atau memang paketnya segitu gitu. Jadi jangan sampai misalkan ada peserta tahunya 10 juta murah gitu. Iya, nggak tahunya di sana kena beban. Terus masalah upahnya antara magang dengan tenaga kerja itu perbedaannya berapa persen atau kisaran berapa lah yang kita tahu. Tadi kan ada wacana untuk dana talangan ya, dana talangan. Nah, dana talangan itu berlaku untuk di pemagangan atau di tenaga kerja. Terus yang pernah saya dengar itu kontraknya itu pemagangan, dan itu tertera kerjanya apa, kontraknya berapa tahun, dan diupah sekian. Tapi setelah dihitung-hitung ternyata upah itu tidak sesuai. Nah, maka si anak ini yang bekerja di Jepang itu dia bertanya ke siapa gitu. Bertanya ke siapa untuk mengadukan keluhan ketidakpuasan itu gitu. Jadi kalau misalkan ya syukur-syukur pihak Ardin Group sudah ada hal seperti itu penanganan ya. Jadi untuk keyakinan kami gitu. Itu saja untuk sementara, terima kasih. Baik, maaf dengan Bapak siapa? Bapak Salafuddin. Pak Salafuddin. Baik, menjawab pertanyaan Bapak nomor 1 ya untuk masalah biaya tadi Pak ya. Jadi kenapa biaya pemagangan itu 30 juta? Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya itu untuk tiket ya Pak ya pulang pergi. Jadi selama nanti anak Bapak misalnya di sana 3 tahun itu tetap dalam pantauan kita Pak. Kita nggak lepas. Ya, satu itu. Kemudian kenapa misalnya tadi yang magang 30 juta, kemudian yang tenaga kerja Pak ya, Tegino itu 10 juta Pak ya. Itu memang Pak ketentuannya itu memang dari sana Pak. Jadi memang kita tidak boleh melebihi angka itu Pak. Ya, kalaupun misalnya ada yang apakah lain menambahkan itu mah ya saya nggak bisa ngomong Pak ya, itu mungkin lain lah. Kalau kita tuh seperti itu Pak. Kemudian itu kalau Bapak udah bayar misalnya nih yang untuk magang contoh. Bapak udah bayar nih 30 juta, si anak tidak ada potongan sepeser pun Pak. Jadi kalau di sana bukan sepeser ya, seyen pun. Jadi tidak ada potongan Pak. Kalau misalnya si anak udah bayar 30 juta untuk berangkat ke sana, tidak ada potongan seyen pun. Nah, jadi bukan sepeser berarti ya. Jadi tidak ada. Kecuali misalnya kalau misalnya kami nanti ke depannya misalnya ada dana, saat ini kita belum Pak ya dana talang tadi. Nah, itu nanti dengan pihak dana talang Pak. Misalnya dengan perusahaan A misalnya. Atau contohlah Bank Mandiri misalnya Pak. Itu misalnya nanti dengan Bank Mandiri si anak atau Bapak dengan pihak Bank Mandiri Pak. Nanti potongannya itu lain lagi Pak. Jadi itu mah mungkin karena ya kita nyicil lah kasarnya mah gitu untuk bayar berangkatnya tadi. Jadi tidak ada Pak. Di LPK kami tidak ada anak dipotong sepeser pun kalau udah bayar lunas. Baik yang 10 juta ataupun yang 30 juta untuk magang. Jadi tidak ada lagi pemotongan. Ya Pak ya? Jelas. Terus tadi apa lagi tadi pertanyaan Bapak? Gaji Pak ya. Alhamdulillah Pak saat ini sebetulnya kita tidak ada pengaduan sih sampai sejauh tidak sesuai kontrak Pak ya. Tapi biasanya untuk magang nih Pak. Biasanya untuk magang itu memang berjenjang Pak. Biasanya bulan pertama gajinya mungkin tidak sekaligus gede Pak. Tidak selalu sesuai dengan kontrak misalnya. Biasanya sebulan 2 bulan Pak itu. Masalah lagi masa transisi lah istilahnya gitu. Tapi itu pun enggak terlalu jomplang Pak. Bedanya enggak sampai jomplang gitu. Begitu Pak. Jadi sampai saat ini sih tidak ada kok tidak sesuai kontrak ini enggak ada Pak. Alhamdulillah
sampai saat ini kita ngangkatin dari 1.500 orang itu tidak ada. Cuman kata-kata saya tadi, kalau magang biasanya memang di bulan-bulan awalnya itu memang agak ini. Kadang juga kan gini, misalnya gini Pak, berangkat ke sana pas nyampe perusahaannya tanggal 15 misalnya Pak, kan setengah-setengah tuh. Kok tiba-tiba saya gajinya kok misalnya di kontraknya 20 juta misalnya, kalau uang kita Pak ya. Kok cuma 10 juta? Ya memang kan cuma setengah bulan Pak. Gitu kira-kira seperti itu. Dan satu lagi Pak, bahwa upah untuk magang terutama itu kan per jam Pak. Jadi jatuhnya itu per jam. Jadi kalau misalnya kalau kisaran gajinya itu Pak kurang lebih sekitar antara 15 juta Pak ya sampai sekitar 25 jutaan lah, itu ya kisarannya. Tapi kok ada yang sampai mungkin udah pernah nggak ada sampai 30 juta misalnya, malah sampai ada yang 40 juta. Itu karena apa? Karena itu lemburnya banyak Pak. Jadi karena kan gaji kita di per jam dibayarnya si anak itu. Seperti itu Pak. Nah perbedaannya untuk gaji kalau yang Toko Tegino itu kan ada gaji tetap Pak, kayak karyawan kita gitu. Nah itu kalau lembur di luar lembur. Nah biasanya lebih tinggi sekitar 20% dari gaji pemagang Pak, kalau yang tetap. Gitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Lain-lainnya? Nah, boleh. Ya Pak, makasih pertanyaannya. Tadi Bapak juga menanyakan terkait soal anak setelah di Jepang pengaduannya ke siapa sih? Ya Pak ya, betul. Kita LPK kita ini kita SO Pak. Kita SO, kita sending organization, kita pengirim. Nanti pengirim ini di Jepang ada yang namanya AO, accepting organization. Nah, AO ini bertugas untuk memantau anak-anak yang selama di Jepang. Karena kita jauh, bukan berarti kita lepas tanggung jawab ya. Jadi anak-anak itu tanggung jawabnya setelah di Jepang ke AO itu. Jadi LPK kita mau melakukan kerja sama orang Jepang manapun itu harus melalui AO itu. Jadi kalau misalkan anak ada pengaduan, entah itu misalkan ada jam kerja atau pengaduan-pengaduan lain selain apapun itu, pasti itu larinya ke AO. AO itu yang perusahaan Jepangnya, pemilik perusahaan Jepangnya gitu Pak. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan di Jepang nggak usah khawatir. Jadi kita di sana di Jepang juga udah ada lembaga pengawasnya juga si AO ini. Jadi anak terlindungi, tidak akan dilepas, anak akan terlindungi selama di Jepang gitu. Kita sering dengar ya, mungkin Bapak Ibu sering dengar kalau misalkan apalagi maaf nih yang misalkan yang keluar, yang misalkan ada yang ke Arab misalkan kan suka ada apa ya, kekerasan gitu, pelecehan gitu, tanpa ada lembaga pengawas di sana. Alhamdulillah Pak, karena kita sekarang kita dari dulu udah resmi dapat izin resmi dari pemerintah, jadi soal-soal seperti itu udah jadi tanggung jawab kita semua juga gitu. Selama di Jepang anak tetap diawasin sama 2 lembaga, berarti dari kita, dari LPK Ardin sama AO yang di sana, penanggung jawab yang di Jepang gitu Pak. Jadi jangan khawatir lah buat adik-adik yang mau ke Jepang, aman pokoknya gitu. Ya, boleh saya tambahkan lagi Pak. Di sana selama ini kita belum pernah ada kejadian misalnya anak perempuannya dilecehkan ya, apalagi misalnya sampai dipukul pakai apa gitu ya, dan penganiayaan sampai sekarang belum Pak ada Pak. Ya. Kalaupun malah gini, paling ada juga kayak yang sakit. Nah Pak, yang sakit pun itu Pak, itu diurus sama kita Pak di sana, nggak usah khawatir. Ya kalau kan kita manusia ya, kemungkinan karena ada asuransinya Pak, sudah di-cover oleh asuransi, misalnya kesehatan, asuransi ketenagakerjaan juga ada. Jadi itu sudah di-cover oleh asuransinya. Jadi gini, saya boleh ini kan Pak ya, seperti contoh misalnya, magang itu kan rata-rata gajinya antara 15 sampai 25 juta Pak ya. Biasanya itu nanti ada potongan Pak. Potongan itu untuk apa? Nah itu potongannya itu sebetulnya bukan potongan untuk ke kita, potongan untuk asuransi itu Pak. Kan pajak, harus pajak juga kan Pak, sama lah dengan kita, malah pajak di Jepang kan lumayan cukup tinggi Pak. Jadi untuk bayar pajak, untuk bayar sewa apartemen Pak, untuk bayar listrik itu biasa udah dipotong. Jadi bukan dipotong untuk bayar ke kita, enggak, kita mah enggak ada potongan apa-apa lagi Pak. Itu mah untuk biaya sehari-hari aja di sana gitu. Tapi biasanya langsung dipotong oleh perusahaan gitu. Seperti itu Pak.
Ya, Mas ini, betul, bagus nih. Monggo. Nah ini yang udah pernah di sana nih. Bapak bisa cerita ke sini nih. Takutnya saya bohong nanti. Nah, ini udah ngalamin di sana. Maka kemarin di apa perusahaan apa? Di bukan. Boleh cerita aja. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misdi, saya dari Balong Adem. Saya magang di Jepang selama 3 tahun, kurang lebih ya. Awal saya mendaftar itu, SO-nya ada di Lembang, yaitu Oselana Jaya. Di Oselana Jaya saya diberangkatkan magang. Dari Oselana Jaya diberangkatkan sekitar bulan Januari 2018, dan dari Jakarta langsung ke Fukuoka, dan saya di Sentai itu selama sebulan training dulu. Nah, selama masa training itu pengenalan dari bahasa Jepang, budaya Jepang, cara hidup di Jepang, karena memang harus ada penyesuaian ketika kita hidup di Jepang, karena memang orang Jepang itu sangat disiplin ya. Saya saja dalam beberapa bulan itu butuh penyesuaian, kok rasa berat gitu. Dalam segi kerja juga, dalam sehari-hari itu, dari segi misalkan seperti buang sampah, semua itu ada aturannya. Dari misalkan di jalan, rambu lalu lintas juga. Dalam pembuangan sampah ada beberapa maksudnya yang harus dipisah. Begitulah, karena memang masyarakat di Jepang itu sangat disiplin dan bersih ya. Jadi pembagian sampah itu harus ditaati gitu. Mungkin dari kontrak kerja saya yang ada di Jepang, karena di Jepang itu aturannya kerjanya per jam ya. Jadi per jam itu saya waktu kontrak itu sekitar 1056. Ya, rupiah. Misalkan rupiah itu sekarang kursnya sekitar 135 ya. Jadi per jamnya 1056, ketika misalkan dirupiahkan, saya kerja sehari sekitar 8 jam Bapak Ibu. 8 jam itu jam normalnya. Kalau misalkan ada lembur, misalkan tambah sekitar 2 jam atau 1 jam ya, itu berarti sekitar 9 jam atau 10 jam. Jadi misalkan 1000 kali 10 berarti sekitar 10.000 lebih ya. Tapi itu masih kotor. Misalkan ada potongan apartemen, pembayaran air, pembayaran listrik, dan juga misalkan yang lainnya gitu. Kalau seni dari makan, mungkin kalau saya sih biar ngirit ya, masak sendiri, beli beras sendiri gitu. Karena penyesuaian masak makan di Jepang itu mulut orang Indonesia sama orang Jepang beda gitu. Masak sendiri lebih ngirit lah, biar bisa nabung buat masa depan. Jangan diboros-boros hidup di sana gitu kan. Ya boleh lah pengen beli ini beli itu, tapi ingat orang tua di rumah gitu. Itu pesan saya. Terima kasih. Ada kendala nggak masalah sesuai kontrak? Kalau awalnya dari Oselana Jaya yang di sini misalkan ada beberapa maksudnya pendamping ya, atau perusahaan misalkan penyalur. Dari Indonesianya Oselana Jaya, dari sananya Fuji, beda lagi yang kalau Fuji itu yang dari Jepangnya langsung gitu ya. Dari Jepangnya itu misalkan saya kontrak kerja kok begini, kok nggak bisa berubah gitu, apa memang ada kenaikan, kita juga harus ke perusahaannya langsung, karena memang dari Kumiai sama perusahaan itu beda alur ya. Kalau misalnya kita kontrak kerjanya tiap tahun naik nih, oh ya udah harusnya kita perjuangkan, jadi kita harus misalkan ngomong ke Kumiai, mengajukan kita gajinya naik segini katanya gitu kan. Oh ya udah berarti kan nanti ditanyakan lagi. Waktu saya juga waktu tahun pertama itu naik sekitar 20 yen kalau nggak salah. Naiknya nggak terlalu banyak. Cuma kan itu kan gajinya per jam. Jadi hitungannya lumayan lah walaupun 20 yen. Iya gitu. Ada yang ditanyakan? Mau balik lagi ke sana?
Insya Allah kalau misalkan rezekinya, kalau misalkan emang diizinkan sama istri gitu kan. Iya. Tapi ya mungkin apalagi dalam kondisi corona begini, mungkin dalam kondisi yang Jepang sedang menutup ya. Bukan berarti menutup total, tapi ada yang harus ditaati protokol yang misalkan harus begini begitu gitu kan. Kemungkinan besar kalau misalkan corona sudah tidak ada, itu peluang besarnya sangat besar sekali. Masalahnya kenapa? Kayak saya yang kerja di sana, pulang ke sini, sementara yang masuknya ditutup, gitu kan? Perusahaan dari sana sebenarnya membutuhkan sekali, sangat membutuhkan. Sebenarnya saya juga ditawarkan mau tambah apa enggak gitu. Cuma kayak saya kan pengen rumah tangga dulu gitu kan. Ya udah pulang dulu lah gitu. Iya betul. Ya. Oh ya minta perpanjang. Waktu saya kan di Nissan Saitai Kyushu gitu kan. Diminta di Tokyo Radiator. Kata saya kalau boleh pulang dulu saya nggak apa-apa. Tapi sementara di sana sangat membutuhkan, nggak boleh katanya. Karena dari Indonesia masuk ke Jepangnya sedang ditutup. Susah. Oke, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Nah kurang lebih seperti itulah. Ya tadi yang saya omongin juga mirip-mirip. Cuma mungkin tadi ada yang salah. Per jamnya itu kurang lebih 117 sampai 120 ribu ya per jamnya. Kalau uang rupiah ya, dirupiahkan itu bukan 20 ribu, 175 ribuannya kurang lebih ya. Kalau uang kita per jam loh Pak. Kalau misalnya 10 jam aja misalnya itunya apa namanya lemburnya, tinggal kali aja segitu Pak. Nah itu biasanya uang itu yang bisa jadi beli bata merah ya, beli ukat itu. Nah kalau bisa mah jangan ngerokok karena rokok mahal ya Mas. Wah jadi kalau bisa mah jangan merokok biar sehat lah, jangan ngerokok. Itu. Kalau makanan mah di sana sehat-sehat lah. Itu. Seperti itu, wah Pak. Jadi ini kebetulan nih, ya ada yang sudah dari sana. Ya apa yang saya omongin tadi ya, samakan ya seperti itu ya. Ya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang pulang dari sana udah bisa bikin rumah di sini atau apa? Oh Pak. Rumah ya kalau sawah juga ada ya. Walaupun sedikit gitu ya. Ya cuman 3 hektar gitu ya. Cuman loh Pak 3 hektar. Iya. Alhamdulillah ya Mas ya. Ya itu yang magang Pak. Apalagi yang toko Tegino itu Pak nanti di sana. Nah itu tahu. Kalau toko Tegino itu kan tenaga kerja di sananya, samakan dengan jadi karyawan lah itu mah ya toko Tegino ya. Seperti itu Pak. Dan itu biasanya lebih tinggi lagi gajinya, beda karena itu perlakuannya untuk tenaga kerja bukan magang. Seperti itu Bapak ya. Insya Allah lah. Kalau misalnya ini silakan untuk ini, maka nanti kita mungkin terima kasih ya Mas itu ya jika kebantu. Kalau tidak ada lagi pertanyaannya, mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang informasi dari saya buat Bapak semuanya, buat Ibu terutama ya, buat anaknya atau siapapun, buat saudara dan sebagainya. Monggo silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan, mangga ke Pak Mujab di sini atau ke kami bisa langsung, boleh ya. Nanti bisa melalui Pak Mujab, oh ini dari mana? Oh ini dari Pak Mujab gitu kan, jadi saya tahu nanti. Mungkin dari saya cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak. Terima kasih banyak atas pemaparan program kerja dan magang pada Bapak Taufikin selaku General Manager dari LPK Ardin. Mungkin memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Kita sama-sama tutup acara hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Saya, Ferry Septian Ami, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Maju terus, SMK Al-Huda bisa.